dari kacamata Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya posisi rakyat ketika mengoreksi penguasa? Di dalam Islam ya, itu mengoreksi penguasa itu hukumnya wajib. Ya, ketika penguasa melakukan sebuah kezoliman di dalam Islam itu maka memang harus dikoreksi gitu. Iya. Kita tidak boleh cuek. Misalnya kita tidak berani menyuarakan gitu kan ya kezoliman itu, setidaknya ingkarilah dalam hati. Selemah-lemahnya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau kita tidak melakukan bahkan mengingkari pun tidak, maka kita itu dikatakan sebagai setan yang bisu gitu, ya kan? Nah, contoh-contoh seorang muslim itu berani mengatakan yang hak di depan penguasa, ya seperti paman Rasulullah itu, Hamzah radhiyallahu an itu kan juga itu kan dikatakan sebagai panglimanya para syuhada, ya, pemimpin para syuhada karena keberaniannya mengatakan al-haq di depan penguasa begitu. Jadi mulai merubah cara berpikir bahwa ketika sistem hari ini menjadikan agama itu hanya sebagai wilayah privat, Betul. wilayah individu ya, dan memisahkannya dari kehidupan, inilah yang terjadi. Orang membuat aturan dari dirinya sendiri. Sementara manusia itu satu lemah, dua tidak bebas kepentingan. Ya beginilah yang terjadi. Ya, aturan dibikin terus tapi masalah tidak selesai. Bagaimana kemudian cara menyelesaikan persoalan dalam Islam? Ya kembalikan kepada yang mengatur atau yang memiliki hidup dunia ini dan kehidupan gitu kan ya. Apa? Ya syariat yang datang dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar Ibu Hebat yang dirahmati Allah? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik Ibu Hebat, semoga kita semua selalu dalam limpahan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Ika Ari Murniasi, insya Allah selama kurang lebih 40 menit ke depan akan membersamai sahabat Ibu Hebat sekalian. Baik Ibu Hebat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang rakyat yang menyuarakan keresahannya. Mulai dari kenaikan harga macam-macam deh, semuanya udah bukan naik lagi. Kalimat tepatnya malah ibu-ibu bilang udah berubah harganya. Karena kalau kenaikan kan paling cuma sedikit ya, ini udah berubah harganya gitu ya. Terus pajak yang pecekik, berbagai macam pajak udah naik. Jangan tanya kenaikannya berapa, ada yang sampai ratusan persen lebih ya. Dan hingga tunjangan pejabat yang sangat timpang dengan kondisi masyarakat. Belum lagi reaksi mereka yang sambil berjoget-joget di tengah penderitaan, di tengah ekonomi rakyat yang makin mencekik. Dan tak sedikit akhirnya, bukan tak sedikit lagi, bahkan hampir di seluruh kota besar di Indonesia sudah aksi turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan ini. Tapi sayangnya aksi ini tuh kerap berujung ricuh gitu loh, ditumpangi gitu, ditunggangi, sampai ada aksi penjarahan, bahkan juga sampai ada korban jiwa. Jadi muncul pertanyaan ya, apa sih sebenarnya akar dari semua ini? Mengapa perubahan yang diharapkan ini
malah sering kehilangan arah, nggak jelas nih kemana, kok jadinya malah ricuh, kok malah jadi bakar-bakar, sebenarnya maunya kemana sih gitu ya. Dan bagaimana Islam memberi panduan agar keresahan ini tuh nggak berujung sia-sia, melainkan menjadi jalan kebaikan yang terarah. Khususnya kita sebagai ibu nih, apa yang kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita tercinta. Beliau adalah ketua dari komunitas Ibu Hebat. Beliau juga aktivis dakwah dan beliau juga guru BK. Jadi tepat nih kalau kita mau ngomongin masalah konseling sama beliau. Mari kita sambut dengan hangat Ibu Vivi Diharjo. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ika? Alhamdulillah kabar baik. Bu Vivi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. di tengah situasi yang kurang sehat ini ya. Betul, kita harus tetap sehat, kita harus tetap Betul. waras ya ibu-ibu ya. Nah, baik Bu Vi, sebelum kita mulai nih Bu Vi pembahasan kita terkait apa yang sedang terjadi saat ini, mangga Bu Vi kalau mau sapa dulu ibu-ibu hebat Ya. yang menyaksikan channel YouTube komunitas Ibu Hebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu hebat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita bisa tetap happy ya, karena ibu hebat adalah ibu yang bahagia gitu. Di tengah memang situasi yang apa ya ini ya memprihatinkan ya, Yep, Mami. Kalau betul. menurut saya tuh, dan atas nama ibu hebat juga mewakili, saya turut berduka cita dengan jatuhnya korban Afan Kurniawan dan juga beberapa saudara kita yang lain yang hari ini turut menjadi korban dalam kegiatan ya penyampaian pendapat ya mungkin gitu ya. Tapi nyatanya memang penyampaian pendapat ini sudah memakan korban gitu ya Betul, Mami. betul. Dan saya mewakili komunitas ibadat menyampaikan duka cita yang mendalam. Mudah-mudahan para korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah ya. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan untuk menerima semua ketetapan Allah ini. Amin. Baik sahabat Sultan sekalian, sebelum kita mulai dan masuk pembahasan, saya mengingatkan sahabat Sultan sekalian, maaf kepada ibu hebat sekalian untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube komunitas Ibu Hebat serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya Iya, ibu hebat sekalian nggak ketinggalan nih kajian-kajian inspiratif lainnya. Baik Bu Vi, terkait tema kita hari ini ya Bu Vi, kalau kita lihat di lapangan kan keresahan rakyat tuh nggak berhenti dikritik aja ya. Kemarin sih baru sibuk dikritik-kritik aja di media sosial gitu ya. Nah akhirnya sekarang ini turun ke jalan nih gitu ya, mendatangi gedung DPR atau DPRD. Nah sayangnya aksi ini nih kita lihat tuh sering berakhir ricuh gitu loh, dan tadi memakan korban jiwa. Menurut Bu Fi, mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi, Bu Fi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang betul ya, belakangan ini justru muncul gerakan juga untuk memperbaiki ya kerusakan-kerusakan akibat kericuhan yang kemarin. Nah, perlu kiranya kita tahu ya asal muasalnya gitu, bahwa ada dua faktor ya kalau menurut saya mengapa kemudian rakyat itu menjadi sangat resah gitu ya, Mami ya, bahkan belakangan sangat marah gitu, menjadi sebuah kelompok massa yang sangat apa ya brutal ya kalau menurut saya tuh. Yang pertama mungkin kita udah mulai sadar gitu. Awalnya kan di Pati itu ya, kesadaran masyarakat bahwa loh ternyata kok pajak saya itu naiknya sekian ratus persen, bahkan sampai ada yang 1000% gitu. Nah, kesadaran ini ternyata menular ke daerah-daerah lain ya, pada ngecekin itu PBB naiknya berapa gitu ya. Dan dan akar masalah yang kedua adalah memang di tengah jeritan masyarakat di mana jenis-jenis pajak semakin bertambah gitu kan ya. Kok tiba-tiba ada pengumuman tunjangan wakil rakyat naik. Nah, jadi udahlah kita kaget karena ternyata pajak naik gitu ya, PBB naik. Nggak tahu ya, mungkin kalau saya ini kok nggak ada empatinya di tengah masyarakat masih kaget dan bertanya-tanya, tiba-tiba ada pengumuman tunjangan naik. Nah, sebenarnya akar persoalannya kan di sini ya Mami ya. Dan kemudian teman-teman di lapangan ini mencoba untuk menyuarakan. Nah, tadi yang Mami bilang tuh sayangnya kok
akhirnya tuh berakhir ricuh Yes, gitu. Nah, betul. jadi saya mengajak ibu-ibu hebat untuk memandang persoalan ini secara jernih. Jadi ketika awal itu udah betul tuh, Ya. ya, untuk menyuarakan pendapat tuh udah betul banget. Nah, tapi tadi kemungkinannya adalah ketika masa sudah marah gitu ya, dan kemudian responnya juga kurang memadai, Nah. akhirnya ini membuka peluang untuk dimanfaatkan Oke. oleh beberapa pihak. Dan saya baca juga di koran Republika ya, bahwa memang ada masa yang diorganisir, ada Oh. dari Cimahi, ada dari Bandung gitu ya, bahkan ada dari Bogor juga. Yang menurut kesaksian salah seorang yang ikut di dalam rombongan yang dimobilisir itu, dia ketinggalan kan. Kemudian dia menceritakan kepada wartawan itu bahwa memang diajak gitu ya, memang diajak untuk menjarah. Begitu. Memang sudah ditarget gitu ya. Siapa aja yang akan dijarah, dan bilangnya sih nanti keuntungannya dari hasil penjarahan itu, begitu. Oke. Nah, sebenarnya kan ini bukan orang-orang yang secara organik merasakan keresahan ya, Ya. Mami ya. Tapi lebih kepada memang ada jasa mobilisir massa yang memang untuk tujuan tertentu gitu. Untuk tujuan situasi menjadi chaos gitu ya, menunggangi gerakan-gerakan yang secara organik memang ingin menyuarakan keresahan. Jadi bagaimana kita melihat hari ini, mari kita berpikir secara jernih bahwa betul keresahan itu ada, masyarakat itu memang menuntut perubahan gitu ya. Situasi ini tidak baik-baik saja, harus ada perubahan gitu. Dan di sisi lain memang faktanya gerakan-gerakan ini ditunggangi gitu, dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang memang saya tidak tahu agendanya apa gitu ya, untuk membuat kericuhan gitu ya, untuk sebenarnya mungkin membuat orang-orang takut gitu ya, orang-orang kemudian ikut terprovokasi bisa jadi. Nah, ada dua situasi seperti itu sih kalau menurut saya. Oke, jadi memang di samping memang ada keresahan, tapi ternyata ada masa yang diorganisir Betul, dalam tanda betul, kutip ya betul, gitu. begitu. Nah, tapi kita akan ngebahas yang masalah yang memang adanya keresahan ini ya, Bu betul. Fia. Berawal dari tadi cuma kritik-kritik, akhirnya karena makin tak terbendung ini nih rasa tidak adilnya gitu, akhirnya turunlah ke jalan gitu. Nah, masalahnya aksi ini nih yang kita lihat kok ya itu tadi Bu, jadi kesana kesini gitu, nggak ada arahnya gitu ya. Banyak rakyat ingin perubahan memang, tapi bingung kemana nih perubahannya, bagaimana caranya. Jadi nggak heran tadi yang Bu Fi sampaikan, akhirnya banyak ditunggangi oleh kepentingan lain. Nah, sebenarnya apa bahaya dari perubahan yang kehilangan arah atau bahkan bisa jadi nggak punya arah dari awal? Ya, Mangga, Bu betul. Fi. Ya, sayangnya kemudian keresahan itu yang harusnya kemudian direspon dengan mulai ada perubahan, ternyata responnya tidak mengarah ke sana ya, Iya, Mami ya. betul. Responnya seperti lebih kepada penanganan sih ya. Tapi itu tidak salah. Maksudnya ketika ada orang-orang yang memang berbuat kriminal ya memang harus disanksi, diberikan betul. sanksi, itu betul. Tapi kan yang ditunggu oleh masyarakat itu adalah perubahan. Ya, keresahan itu harusnya disambut dengan perubahan ya. Karena seperti gini aja, sampai hari ini tuh sebenarnya isu yang diusung apa sih? Nah, Saya justru tidak Nangkep ya. menangkap gitu ya. Hanya masa yang marah karena sehari sebelum aksi tanggal 25 itu kan memang di media sosial itu berseliweran video-video para pejabat Yang gitu kan, joget-joget, para wakil kita itu justru seperti mengolok-ngolok gitu kan ya. Yes, betul. Seperti mengolok-ngolok. Nah, akhirnya video itu ditampilkan terus gitu. Ya, akhirnya orang-orang turun karena seperti ngerasa kok aku diolok-olok ya gitu ya. Kok kami dilecehkan gitu kayak Dibilang kalian itu bodoh. sebenarnya wakil kami gitu kan. Harusnya bahkan ada juga ulama yang sampai menyampaikan ya waktu itu kami tidak mewakilkan kepada Anda untuk melakukan hal-hal yang di luar etika gitu bahasanya ya. Nah, jadi tidak ada isu spesifik yang diusung. Nah, bahayanya apa? Bahayanya kemarahan itu kemudian
difabrikasi ya, disebarluaskan gitu. Sementara yang namanya rasa itu kan cepat nular ya. Betul. Nah, jadi dari yang marah 10 jadi 100, 100 jadi 1000 begitu kan. Nah, difabrikasi dengan sengaja tanpa tahu sebetulnya isu yang diusung tuh apa. Yes. Justru saya menangkap begini, mahasiswa kok nggak turun ya gitu, maksudnya turun cuma sekali gitu. Ya karena tahu bahwa ini tuh tidak terarah dan sedang dimanfaatkan. Yes. Makanya mereka, penilaian saya ya, menahan diri sih sebetulnya. Nah, sementara isu yang diusung itu yang sekarang mulai jelas nih, setelah kemarin kericuhan yang sedemikian luas ya di berbagai daerah, mulai muncul nih tuntutan 17+8 betul. gitu kan. Itu mulai Betul. disuarakan oleh influencer juga, oleh teman-teman akademisi, itu kan mulai di ini. Nah, seharusnya dari awal tuh ada tuntutan. Nah, sayangnya udah kadung nih kemarin. Fabrikasi kemarahan itu udah kadung terjadi, meletup di berbagai daerah dan menimbulkan banyak kerugian gitu ya, vandalisme, kerusakan, pembakaran dan lain-lain. Nah, bahayanya itu sih Mami, kalau kita menyuarakan sebuah keresahan dan ingin sebuah perubahan, tapi kita nggak tahu, tadi Mami bilang ya, harus apa yang harus berubah, gimana cara berubahnya gitu kan, kitanya harus apa di dalam perubahan itu. Nah, itu tidak jelas ya. Ya inilah faktanya ibu-ibu ya gitu. Kita bisa melihat perubahan yang tadi disampaikan tidak terarah, tidak tahu harus bagaimana, ya hanya menimbulkan seperti ini sih. Oke. Gitu ya, menimbulkan kemarahan yang semakin meluas, kerusakan di mana-mana gitu kan. Yang akhirnya pasti kitanya nyesel ya, karena itu kan fasilitas-fasilitas yang kita manfaatkan juga gitu. Dan yang kita bayar juga pakai pajak dari kita juga. Betul gitu ya. Yang saya lihat video halte Senen ya, kalau nggak salah itu mulai diperbaiki, itu kan juga uang kita ya yang dipakai gitu, uang pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu. Walaupun masalah pembakaran itu masih banyak simpang siur berita bahwa itu bukan ulah demonstran gitu ya. Iya, Ada bilang oknum lah. Betul, malah gitu. berseliweran tuh video-video ini Mami yang ini orangnya dilingkarin gitu kan, banyak begitu. Nah, kalau udah seperti ini tapi sudah kadung ya rusak dan terbakar, mau gimana gitu kan ya. Iya, betul sekali. Nah, itu sih Mami. Jadi kalau perubahan tidak terarah, tidak tahu isunya apa yang mau dirubahnya gitu, akan terjadi beginilah, mudah sekali dimanfaatkan, karena mungkin secara psikologis orang yang sedang marah itu gampang banget kan dipengaruhi, diprovokasikan ya, diarahin ke sana ke sini, itu gampang banget sih. Oke, jadi memang penting banget ya Bu ya adanya arah gitu ya, perubahan itu mau kemana. Kalau enggak ya kayak gini, kayak semacam spontanitas doang aja gitu loh, reaktif ya gitu terhadap sebuah respon gitu. Jadi tidak betul-betul mendalami sebenarnya akar keresahannya apa, maunya perubahannya seperti apa, dan bagaimana tuh perubahan itu sih bahaya memang. Jadi penting banget ya Ibu, hebat sekali ya, bahwa perubahan, pentingnya arah dalam sebuah perubahan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi hari ini nih Bu Vi, rakyat kan juga banyak menyuarakan kritik, mulai dari pajak, kenaikan harga, sampai yaitu tunjangan para pejabat yang fantastis itu tadi. Dari kacamata Islam sendiri, bagaimana sih sebenarnya posisi rakyat ketika mengoreksi penguasa? Iya. Jadi di dalam Islam ya, itu mengoreksi penguasa itu hukumnya wajib. Ya. Jadi sebenarnya ketika penguasa melakukan sebuah kezoliman di dalam Islam itu, maka memang harus dikoreksi gitu. Kita tidak boleh cuek. Misalnya kehidupan aku baik-baik aja kayaknya deh gitu, masih bisa menjalankan aktivitas, masih punya uang mungkin untuk hidup gitu. Masih Enggak nyaman begitu. gitu ya. Bagi seorang muslim, mengoreksi penguasa itu hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya gitu ya. Betul. Sementara di negeri kita ini yang kita kan mayoritas ya, muslim itu mayoritas sebagai pemeluk agama mayoritas di negeri ini. Nah, maka perlu bagi seorang muslim itu memahami bahwa bagaimana sih cara mengoreksi penguasa di dalam Islam itu ketika kita menemukan banyak kezoliman yang terjadi ya, seperti hari ini di mana tunjangan pejabat itu begitu tinggi ya, sementara masyarakat pajak itu makin mencekik masyarakat gitu. Nah, ini kan sebuah kezoliman sebetulnya yang di backup oleh aturan-aturan, begitu kan ya.
belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang semakin naik ya. Kemudian muncul berbagai macam kebijakan yang membuat rakyat itu kaget gitu ya, di kesehatan, kemudian di pendidikan, itu kan aturan berubah-berubah terus nih. Betul. Nah, jadi sebetulnya sebagai seorang muslim ketika melihat hal seperti ini harusnya kita memang tidak boleh diam gitu ya. Kita tuh harus bersuara. Hukumnya wajib. Bahkan kalau kita diam disebutnya sebagai setan bisu ya. Ketika melihat sebuah kezaliman, jangankan merubah dengan lisan ya, bahkan mengingkari dalam hati pun tidak. Begitu kan ya. Kayak misalnya yang narasi-narasi hari ini gitu kan ya. Banyak orang yang memutarbalikan fakta ya, ketika orang bersuara tentang kezaliman malah diolok-olok, malah di framing gitu kan, banyak sekarang ya. Iya, betul. Bahkan itu pun dijadikan sebagai komoditas gitu kan ya, dibayar gitu. Nah, jadi kalaupun misalnya kita tidak berani menyuarakan gitu kan ya kezaliman itu, setidaknya ingkarilah dalam hati gitu. Selemah-lemahnya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau kita tidak melakukan, bahkan mengingkari pun tidak, maka kita itu dikatakan sebagai setan yang bisu gitu. Ya kan? Udah setan itu nggak ngomong ya, membisuki gitu ya. Udah dibilangnya setan bisu. Nah, contoh-contoh kemudian di dalam Islam bagaimana seorang muslim itu berani mengatakan yang hak di depan penguasa ya, seperti paman Rasulullah itu Hamzah radhiyallahu an itu kan juga itu kan dikatakan sebagai panglimanya para syuhada ya, pemimpin para syuhada, karena keberaniannya mengatakan al-haq di depan penguasa begitu. Nah, jadi wajib mengambil posisi kaum muslimin hari ini, kalau ditanyakan ya harus speak up ya, harus bicara ketika kita melihat, mengindra sebuah kezaliman, nggak boleh diam aja begitu. Jadi nggak bisa menjadikan standar bahwa selama ini aku masih baik-baik aja kok, aku masih bisa hidup nyaman gitu. Iya. Jadi memang kepedulian terhadap umat itu juga harus ditumbuhkan, bukan hanya standar diri sendiri ya Bu Fi ya. Nah, hari ini aja kita ngonten di kafe yang nyaman gitu. Tapi apakah kemudian dengan kondisi seperti ini artinya kita tidak mau gitu ya, menyuarakan gitu ya? Tentu saja tidak. Bahkan kita ngobrol di sini itu di tempat yang alhamdulillahnya nyaman gitu ya, itu juga ngomongin tentang keresahan gitu kan, tentang keresahan kita terhadap situasi hari ini yang memang Masya Allah ya, kezalimannya luar biasa gitu. Dan ini juga salah satu bentuk tidak diamnya kita ya Bu Fi ya. Dan kami juga mengajak ibu hebat sekalian gitu untuk aware gitu tuh tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini dan apa sih peran kita sebagai ibu yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan bahas di sini. Jadi jangan kemana-mana ya ibu hebat, tetap di sini aja. Oke, baik ibu hebat sekalian, terkait tadi bahwa menyuarakan menegur penguasa, mengkritik penguasa dalam Islam itu adalah hukumnya wajib ketika mereka melakukan kezaliman. Nah, kalau begitu pasti kan punya adab dan aturan ya Bu Fi ya dalam Islam itu. Pertanyaannya adalah apakah mengoreksi penguasa yang zalim itu tadi sudah dijawab ya, sudah menjadi sebuah kewajiban. Nah, caranya itu gimana Bu Fi agar sesuai dengan syariat gitu? Soalnya kan ada yang bilang udah cukup doakan saja gitu kan, cukup nurut sama pemimpin gitu, tunduk sama pemimpin, sampaikanlah dengan berdoa saja, doakan saja, nggak usah lah aksi turun ke jalan. Nah, dalam Islam sendiri itu gimana sih Bu Bis cara menyampaikan, mengkritik pemerintah itu agar tidak menyalahi syariat? Ya betul, kita harus bersepakat dulu tadi ya Mami ya, bahwa mengkritik penguasa itu hukumnya wajib ya, penguasa yang zalim ya. Nah, di dalam Islam sendiri memandang bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi gitu kan ya. Perubahan itu sesuatu yang niscaya, yang kemungkinan memang tidak mungkin bisa ditolak gitu ya. Manusia itu akan selalu berubah. Sama seperti hari ini ketika kita mulai merasakan banyak sekali kezaliman yang terjadi, bahkan sejak lama ya. Berganti-ganti pemimpin kok keadaannya tetap gini-gini aja. Betul. Gitu kan. Jadi harapan baru kemarin. Iya, betul. Tapi runtuh harapannya. Betul gitu ya. Nah, ini artinya gini, ketika seseorang merasa, sebelum kita ngomong gimana sih cara mengkritisi
kita samakan dulu nih, Ibu hebat ya, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang biasa, gitu kan ya, sesuatu yang niscaya di alam ini gitu, dan perubahan itu dimulai dari keresahan-keresahan yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat ya, keresahan apa sih yang sebenarnya kita rasakan sekarang gitu. Apakah kemudian perubahan yang kita inginkan itu hanya perubahan yang sifatnya parsial atau cabang gitu ya, atau perubahan yang menyeluruh gitu ya, yang akan mengantarkan kita kepada situasi atau kondisi yang lebih baik. Ya. Nah, rasanya kalau saya melihat kerusakan hari ini sebetulnya kan sudah lama terjadi ya. Nah, ibaratnya gini, kita gonta-ganti pemimpin udah berapa kali gitu ya. Selalu berharap pada pemimpin udah berapa kali. Faktanya kerusakannya nggak berkurang ya, justru makin. Nah, artinya jadi kita perubahan apa yang kita inginkan hari ini? Misalnya, nih kemarin keresahannya DPR seperti nggak punya etika ya. Joget-joget saat rakyat nangis gitu kan ya. Pertanyaan saya adalah ketika banyak orang ingin membubarkan gitu. Terus apa setelah dibubarkan? That's the point. Ya, terus apa setelah dibubarin? Bikin baru. Begitu kan? Bikin baru apakah dijamin tidak akan melakukan hal serupa gitu kan? Atau bikin lembaga baru. Nah, lembaga barunya seperti apa? Kan pertanyaan-pertanyaannya seperti itu ya. Padahal ganti-ganti pemimpin udah gitu ya. Nah, jadi perubahan itu akan sangat terkait dengan apakah kita mau berubahnya sebagian aja atau seluruhnya. Ibarat misalnya genting rumah kita bocor. Kalau bocornya karena gentingnya patah, ya genting yang diganti. Tapi kalau gentingnya baik-baik aja, bisa jadi strukturnya, struktur dalam rumah, struktur atapnya itu yang salah, sehingga bocor terus-menerus. Nah, keadaan Indonesia hari ini sepertinya sudah tidak bisa diubah secara parsial ya, Mami. Tidak hanya cabang doang. Misalnya pajak diturunin, gitu. Apakah keadaan menjadi lebih baik? Saya rasa enggak, gitu kan. Apakah istilahnya yang hari ini tuh pajak diturunin aja gitu, atau tunjangan dibatalkan? Apakah tunjangan dibatalkan itu akan membuat keadaan lebih baik? Ya, sepertinya tidak. Gitu. Kenapa? Karena apa yang kemudian dipakai sebagai landasan atau sebagai dasar dalam mengelola negara ini itu tetap sama. Begitu. Jadi ganti wajah pemimpinnya, ganti DPR-nya, ganti MPR-nya, ganti DPD-nya itu sepertinya ya akan begini aja. Kenapa? Karena aturan yang mereka gunakan memberi peluang mereka untuk melakukan hal yang sama. Kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa orang dan saya tanyakan, apakah pencuri itu lahir dengan sendirinya? Enggak, pencuri itu dilahirkan. Karena kesempatan. Betul, kesempatannya ada gitu kan. Waspadalah. Iya, kesempatannya ada, peluangnya ada. Dan itu ada di dalam sistem yang hari ini digunakan untuk mengelola negara. Jadi keresahan ini mari kita arahkan kepada perubahan yang betul-betul hakiki. Perubahan yang mendasar. Dari hulu sampai ke hilir gitu kan, Mami ya. Nah, jadi perubahan yang mendasar bukan hanya islah, bukan hanya perubahan cabang-cabang, tapi perubahan yang takdir gitu ya, perubahan yang mendasar, yang fundamental. Kenapa sih harus ke arah sana gitu? Karena Allah berfirman di Quran surat Ar-Rod ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, jadi perubahan itu yang kita inginkan, perubahan yang fundamental itu hanya bisa dilakukan ketika kita memang ingin berubah, ketika ingin merubah, begitu kan ya. Dan pengennya perubahannya yang mendasar, yang mengantarkan kita kepada keadaan yang jauh lebih baik, kepada baldatun thayyibun wa rabbun ghafur gitu. Nah, sehingga harus ada apa? Usaha. Nah, tadi Mami bilang, gimana tuh Bu usahanya? Gimana tuh dalam menyampaikan kritik, menyampaikan adab gitu, adab dalam mengkritik penguasa. Ya tentu tidak terlepas adab demo gitu ya, adab dalam menyampaikan pendapat. Sepengetahuan saya,
ketika menyampaikan pendapat itu satu, tidak berbohong, gitu ya. Yang keduanya, adab ketika kita demo itu harus tetap menjalankan aturan-aturan dalam interaksi, begitu kan? Perempuan dan laki-laki. Tidak campur baur. Ya, gitu ya. betul. Kemudian dilakukan dengan kata-kata yang memang apa ya istilahnya, bukan dengan kata-kata kotor lah ya, begitu. Iya. Nah, jadi beberapa adab dalam menyampaikan pendapat, begitu. Terkait dengan tidak bohong ya, isu memang betul-betul terjadi, begitu ya. Kezaliman itu betul-betul terjadi dan dirasakan. Iya, gitu. betul. Nah, jadi mungkin harusnya ke arah sanalah perubahan itu ya. Jangan setengah-setengah gitu. Perubahannya harus yang menyeluruh, yang fundamental. Kalau hari ini mungkin kita masih terperangkap pada isu-isu yang sifatnya parsial ya, sifatnya cabang. Ya, hari ini kita marah hanya karena kemudian DPR melakukan etika yang tidak benar. Tapi sebetulnya jauh di bawah itu tuh akar masalahnya itu besar sekali. Yang harus kita rubah gitu kan ya. Bukan itu kan yang nampak di permukaan aja. Sementara hari ini bagaimana misalnya bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat itu dilakukan. Ya kan? Masih dengan sistem untung rugi. Ya, negara tuh masih berhitung gitu ya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Masih transaksional ya gitu ya. Katanya gini, di Jepang aja harga beras udah 100.000 gitu kan ya Mami ya. Tapi pada iya, di sini naik dikit aja pada protes. Nah, pendapatannya kenapa muncul pikiran seperti ini di pejabat kita? Betul. Ya karena tadi sistem yang digunakan, sistem yang mereka pakai itu adalah sistem yang hari ini tuh berujung pada materi. Jadi atau kapitalis menjalankan gitu ya. Negara itu seperti berbisnis aja layaknya berbisnis dengan rakyatnya. Penguasa berbisnis dengan rakyat. Maka muncullah statement-statement yang melukai seperti ini kan. Ya dibandingin sama Jepang gitu. Ya rakyat bilang lah di Jepang penghasilan berapa. Tapi sebetulnya kan tidak berhenti di situ ya Mami ya. Kenapa muncul statement yang melukai seperti ini? Pasti ada akarnya. Nah akarnya itu adalah sistem yang digunakan oleh penguasa atau oleh negeri ini untuk mengelola negara gitu kan ya. Tadi untung rugi, bisnis gitu. Makanya wajar muncul statement yang melukai seperti ini. Kemudian muncul berbagai statement lain. Misalnya, apakah kemudian kesejahteraan guru di dalam pendidikan itu harus ditanggung negara? Misalnya gitu kan ya. Gimana dengan partisipasi masyarakat? Nah, kita udah bayar pajak kan? Gitu maksudnya. Kita tuh udah bayar pajak, udah bayar segala macam retribusi loh, gitu. Nah, ternyata yang kemudian hari ini guru itu memang menjadi tanggung jawab negara karena dia adalah bagian dari sistem pendidikan, itu masih juga dipertanyakan gitu. Kok negara doang, rakyat nggak mau ikutan nih, misalnya gitu ya. Itu juga melukai, ya kan? Belum lagi kesehatan, kemudian hari ini keamanan. Keamanan hari ini pun kita harus bayar ya untuk mendapatkan keamanan dan lain sebagainya. Semua serba materi. Semua berujung kata Mami tadi bisnis antara penguasa dengan masyarakat. Nah, sebenarnya kemarin itu ya kemarahan rakyat karena tunjangan DPR itu hanya sebagian kecil Mami. Sebagian kecil dari keresahan. Sebenarnya keresahannya itu jauh lebih besar di dalam. Ya, ibaratnya itu pucuknya doang lah ya. Keresahan di dalamnya itu luar biasa besar. Nah, apakah kemudian kemarahan kita hanya sampai situ? Betul. Gitu kan? Harusnya sebagai ibu hebat kita bisa membaca ya bahwa keadaannya itu nggak cuma soal itu. Betul. Bahwa kerusakannya itu udah dari hulu ke hilir, ya kan? Mau ngejar korupsi ke Antartika, misalnya gitu ya, ya. Ternyata kan kemarin yang baru tertangkap, ya nggak usah jauh-jauh ke Antartika, ya. Nah itu kan karena sistem, begitu ya. Kemudian ada antara rakyat dan negara itu ada pihak yang menjadi penghubung kan, ini akarnya sebenarnya kan, akar-akar korupsinya di situ. Dan ini dibolehkan nggak sama sistem? Boleh. Bahkan di backup sama aturan. Nah, jadi
harusnya ke sana lah kita Iya. mengarahkan semua effort kita yang kemarin itu ke sana. Begitu ya. Nah, selanjutnya jadi gimana supaya perubahannya itu sifatnya mendasar, supaya takyir gitu ya, supaya fundamental, nggak cabang-cabang doang. Nah, itu Ada jadi nggak? pertanyaan saya berikutnya tuh Bu Vi. Iya, boleh gitu. Jadi saya coba nge-wrapping tadi yang dulu ya Iya, pertanyaan sebelumnya bahwa adab dalam mengkritisi pemerintah yang berbuat zalim dalam Islam itu ada banget gitu ya. Dari tidak boleh berkata-kata bohong, kemudian juga bahasa yang digunakan tidak bahasa kotor. Soalnya kalau yang kita saksikan sekarang ya ibu hebat sekalian, kita pasti dengar tuh walaupun memang itu sebuah bentuk kemarahan, kekecewaan rakyat kepada pemerintah, kepada DPR waktu itu ya. Tapi bukan berarti membenarkan Iya, tindakannya betul. dengan soalnya itu tuh kalimatnya bukan cuma lontaran-lontaran kalimat, bahkan vandalisme berupa coretan-coretan pun Iya. juga banyak yang tidak senonoh gitu ya. Jadi di Islam itu diatur ternyata ibu hebat sekalian, ada adabnya. Kemudian tadi Bu Sufi juga sampaikan perubahannya itu tuh nggak bisa secara parsial aja, tapi harus komprehensif ya, Iya. secara keseluruhan gitu. Karena yang kita lihat tadi tunjangan DPR yang naik berkali-kali lipat, sedangkan pajak kita juga naik-naik berkali-kali lipat gitu ya. Itu kan baru hanya satu hal kecil aja, ibaratnya tuh kayak ditambal sini ternyata ada lagi, Iya, ada betul. lagi, nggak selesai-selesai. Nah ini yang maksud saya pertanyaan berikutnya. Kalau bicara perubahan, seringkali kan orang membayangkan apakah caranya harus lewat kekerasan, revolusi, dengan darah gitu ya. Apakah Islam punya pandangan tersendiri Bu Fi mengenai perubahan itu, dan bagaimana sebenarnya Islam memandang cara melakukan perubahan yang benar itu tadi Bu Fi? Iya, betul. Masya Allah ya, pertanyaannya keren banget ini. Lumayan, lumayan. Ya, perubahan yang seperti apa? Tentu dimulai dari bagaimana kita melihat masalah. Yes. Ya, kalau hari ini semua masalah itu diselesaikan dengan yang kayak sekarang materi ujung-ujungnya ya kan parsial-parsial aja, maka ya akan terjadi terus gitu. Jadi dimulai dari bagaimana cara masyarakat atau cara rakyat itu memandang persoalan ini. Bahwa di Indonesia itu bukan persoalan yang parsial-parsial. Ini semua persoalan yang harus dibenahi secara menyeluruh dan Yes. langsung gitu kan ya. Kemudian yang kedua caranya, apakah dengan revolusi? Tentu tidak ya. Revolusi yang berdarah-darah? Tentu saja tidak. Jadi bagaimana caranya? Dari awal adalah mengubah cara pandang atau cara berpikir dulu. Ya, di dalam Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu kan ya. Tidak langsung melakukan perang gitu. Enggak, justru ketika di Mekah Rasulullah itu membina para sahabat itu dari cara berpikirnya dulu, gitu kan ya, dari mengubah cara berpikir kita hari ini dari yang kapitalis sekuler ya, yang kemudian segala persoalan itu kalau hari ini kan diselesaikan dengan cara bagaimana manusia itu membuat aturan ya, jutaan undang-undang di Indonesia ini ya, ratusan ribu lah jenis undang-undang yang itu semua dilakukan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Faktanya ternyata masalahnya nggak selesai, persoalannya nggak selesai. Kenapa? Betul. Ya tadi manusia itu nggak bebas kepentingan, ya Mami ya. Kalau misalnya di DPR itu membuat berbagai macam undang-undang, yang membuat itu tidak bebas kepentingan, ya kan? Betul. Tidak bebas kepentingan. Jadi apakah undang-undang yang dilahirkan itu akan membawa maslahat atau kebaikan bagi semua rakyat? Tentu tidak. Karena yang bikin sendiri juga nggak banyak. Iya. Belum lagi yang saya dengar kalau setiap pembuatan itu ada kemudian salaman-salaman di bawah meja ya kan. Betul. Apakah kemudian aturan yang lahir dari cara-cara seperti ini akan membawa kebaikan? Tentu enggak, gitu kan. Kebaikan hanya segolongan orang tertentu. Nah, bagi sekelompok orang tertentu. Nah, jadi bagaimana kemudian cara menyelesaikan persoalan dalam Islam? Ya kembalikan kepada yang mengatur
atau yang memiliki dunia ini dan kehidupan gitu kan ya. Apa? Ya syariat, nggak ada lain gitu. Syariat yang datang dari Allah, zat yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini. Ya. Ketika aturan ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan manusia yang timbul, saya yakin itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi semua, kebaikan bagi semua. Kebalikan yang tadi, kalau tadi agama ditinggalkan, kemudian manusia mencoba menyelesaikan masalah, ternyata manusia sendiri itu lemah. Ya. Salah satu kelemahannya adalah ya tidak bebas kepentingan tadi, gitu. Pasti ada kepentingannya. Sementara syariat yang dibuat sama Allah, yang diturunkan sama Allah, kepentingan Allah apa gitu ya? Kepentingan Allah adalah menjadikan manusia itu tetap dalam posisi baik, mulia gitu kan ya. Dan tentu saja karena sebagai kreator atau pencipta seluruh makhluk yang ada di dunia ini, tentu aturan itu memang dibikin untuk agar semua itu berjalan dengan baik. Rahmatan lil alamin. Ya, menjadi rahmat bagi semua makhluk, bukan hanya manusia tapi semuanya. Masya Allah. Begitu. Nah, jadi yang seperti apa? Yang seperti itu tadi ya. Jadi mulai merubah cara berpikir bahwa ketika sistem hari ini menjadikan agama itu hanya sebagai wilayah privat, wilayah individu ya, dan memisahkannya dari kehidupan, inilah yang terjadi. Orang membuat aturan dari dirinya sendiri. Sementara manusia itu satu lemah, dua tidak bebas kepentingan. Ya beginilah yang terjadi. Ya, aturan dibikin terus tapi masalah tidak selesai. Bahkan semakin banyak masalah gitu ya, ditambal sini kata Mami tadi di awal, muncul masalah di sana. Di sana ditambah, muncul lagi di mana gitu. Dan begitulah sifat aturan yang dibikin oleh manusia, Mami. Maka kita perlu mengembalikan kepada yang menciptakan. Nah, jadi dimulai dari mana perubahan itu? Dimulai dari perubahan paradigma. Bagaimana kemudian bagaimana memandang manusia, bagaimana memandang alam semesta gitu ya, dan bagaimana memandang kehidupan ini. Dimulai dari situ dulu. Bagaimana cara memandangnya? Dari sudut pandang Islam, begitu kan ya? Merubah dari yang tidak menyertakan agama, misahin agama ya, dengan kepada cara pandang melihat segala sesuatu dari kacamata agama, dari kacamata syariat gitu. Dimulai dari situ dulu perubahan itu. Termasuk apa yang kita lakukan hari ini juga dalam rangka mengajak ibu-ibu hebat sekalian untuk merubah pola pikir tadi ya Bu Fi, bahwa segala sesuatu di permasalahan kita itu nggak bisa selalu materi. Selama ini kan kita menggunakan standar itu. Pantas aja nggak selesai, pantas aja bocor di sana sini karena aturan-aturan yang dibuat oleh manusia tadi Bu Fi sampaikan tidak luput dari kepentingan si pembuat aturannya itu gitu. Jadi kembali lagi mengajak ibu hebat sekalian untuk menjadikan agama ini sebagai kacamata kita ya Bu Fi dalam memandang berbagai macam persoalan. Masya Allah, luar biasa sekali nih Bu Fi ya. Jelas banget jadinya sejauh ini ya. Jadi pantas aja kita gak selesai udah gonta-ganti pemimpin, udah coba cara ini, coba cara itu, karena masih manusia-manusia kene yang bikin gitu. Masih ada unsur kepentingan si pembuatnya. Sedangkan yang katanya mewakili kita, ternyata itu cuma slogan aja gitu ya. Bahkan tadi Musi juga sampaikan, sampai ada ulama yang bilang juga bahwa kami tidak memilih Anda sebagai wakil kami untuk berbuat hal zolim seperti itu gitu. Nah, sudah sampai akhir nih Bu Fi karena waktu kita terbatas, supaya kita nggak berhenti pada rasa marah atau sekedar wacana-wacana saja. Apa sih yang seharusnya umat lakukan hari ini, khususnya kita sebagai ibu nih, supaya ikut serta dalam perubahan yang islami dan terarah membawa kebaikan? Monggo Bu Fi. Ya tentu saja bagaimana caranya. Kita tuh punya idola ya, kita punya contoh gitu. Kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana lah ya. Kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yang pertama tadi kan harus merubah
cara berpikir dan berperilaku, ya kan? Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengkaji, gitu ya. Dengan cara mengkaji Islam. Karena kan tadi kita kalau kita mau sepakat gitu ya, dan sepertinya tidak ada cara lain, Mami, ya. Betul. Karena udah dicoba kan? Karena udah dicoba berkali-kali dan tidak berhasil Betul. untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, begitu. Jadi satu-satunya perubahan yang membawa kita ke arah lebih baik adalah mengganti cara memandang tadi ya, mengganti sudut pandang dari sekuler yang dia memisahkan agama dari kehidupan menjadi cara pandang Islami, ya, dengan menggunakan kacamata syariat. Maka yang pertama adalah belajar Islam itu sendiri, ya. Gimana kita kemudian mau menggunakannya sebagai kacamata dalam memandang ketika kita nggak tahu. Jadi yang pertama adalah mengkaji ada apa sih di dalam Islam gitu. Dan Islam itu ternyata setelah kemudian diselami kan nggak hanya ngurus masalah hubungan kita dengan Allah kan. Betul. Gitu. Hubungan kita dengan diri sendiri juga diatur. Tapi yang lebih banyak ternyata Islam itu mengatur hubungan kita dengan orang lain. Betul. Begitu kan ya. Dalam hal sosial, dalam hal ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Mari kita cari tahu gitu. Yang kedua adalah tadi ya, kalau misalkan terjadi kezoliman dan lain sebagainya, maka ya sampaikan gitu ya. Kita melakukan interaksi-interaksi dengan banyak pihak. Kalau di KIHT ada kolaborasi gitu kan ya. Kita menyampaikan tentang Islam kepada ya siapapun yang kemudian bisa kita jangkau gitu. Entah itu keluarga, entah itu komunitas, entah itu siapapun lah yang bisa kita jangkau, lingkungan kita. Mari kita menginteraksikan sudut pandang Islam ini kepada orang-orang yang bisa kita jangkau. Dan tentu yang ketiga adalah meminta agar kemudian mengganti sistem ini dengan sistem Islam. Tentu tidak dengan jalan revolusi ya, tidak dengan jalan berdarah-berdarah gitu ya. Tapi kita semua sadar bahwa satu-satunya solusi adalah Islam, ya, tidak ada solusi lain terhadap semua carut-marut ini, dan meminta agar kemudian penguasa menerapkan Islam dengan cara apa ya? Terus menyampaikan, gitu kan? Seperti kita ini nih, nggak capek-capek nyampein bahwa, hayo lo, solusinya itu Islam lo, gitu kan? Kita udah pusing-pusing, udah se-effort ini, udah makan korban, mau gimana lagi, gitu kan? Betul. Jadi jangan perubahan itu hanya seperti pemadam kebakaran gitu. Hari ini penguasa menyampaikan akan menghukum dengan keras yang kemarin melindas Afan misalnya. Itu memang perlu dilakukan. Tapi apakah kondisi berubah? Ya. Kan enggak. Lalu kemudian juga menyampaikan bahwa orang-orang yang kemarin tidak bersikap secara etik gitu kan ya, dinonaktifkan gitu. Apakah kemudian situasinya berubah? Kan enggak. Ya. Gitu. Nah, jadi jangan seperti pemadam kebakaran lah. Mari kita selesaikan semua persoalan ini dari akarnya, gitu ya. Dari akar masalahnya. Mari kita lihat dari akar masalahnya. Tidak hanya apa yang menjadi dampak, ya, tidak hanya kemudian ya tadi itu akan hanya ngelihat dampaknya kemudian diatasi. Tapi sebenarnya akarnya masih ada nih, gitu. Jadi akan terus timbul lagi, timbul terus di simptomnya gitu ya. Mungkin ini setelah tenang, kita tenang dulu ya. Tapi kalau sistemnya yang melahirkan pejabat-pejabat yang mudah melukai rakyat, akan terjadi lagi kok. Akan terjadi lagi. Gitu. Karena sistemnya memang memperbolehkan pejabat untuk kemudian berkata ya seperti itu. Iya kan? Nah, jadi itu Mami. Yang harus kita lakukan sebagai ibu adalah itu ya, ibu-ibu. Satu, yuk kita ngaji gitu ya. Cari tahu tentang Islam, kemudian yuk kita interaksikan apa yang kita dapatkan dari kita ngaji gitu ya. Jangan disimpan sendiri. Betul. Gitu kan. Mari kita tularkan ke anak-anak, tentu dengan bahasa yang mereka pahami begitu kan ya, dengan keluarga dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tetap meminta, hayo sistem ini rusak, ayo kita perbaiki gitu ya dengan sistem Islam. Karena prinsipnya itu kan Islam rahmatan lil alamin. Betul, ya. betul. Itu udah prinsip yang dari zaman dulu ketika Islam diturunkan itu Islam itu rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin. Itu jadi ketika Islam diterapkan itu harapannya
alam semesta ini, ya manusianya, ya alamnya, dan makhluk-makhluk yang lain dan kehidupan juga itu mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah gitu. Dengan cara apa? Ya tadi, pakailah hukum Allah gitu ya. Jangan pakai hukum manusia gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu, hebat sekalian. Jadi kita sering dengar kata rahmatan lil alamin, tapi ternyata tidak cukup menyelaminya. Sebenarnya sesingkat begini, ketika Islam adalah rahmatan lil alamin, jadi pastikanlah Islamlah yang digunakan. Sebenarnya logika gampangnya seperti itu ya Bu Fi ya. Gitu. Baik Bu Fi, kita sudah sampai di penghujung acara, tapi sebelum kita close, kasih closing statement singkat atas materi kita hari ini. Mangga Bu Fi. Oke, baik ibu-ibu hebat sekalian, saya tahu kita semua ingin berubah ke arah yang lebih baik. Keresahan itu ada di dalam hati kita, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan dan menyembuhkan keresahan itu ya dengan cara kembali menggunakan syariatnya di dalam semua aspek kehidupan kita. Itu mungkin. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga tercerahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Vivi hari ini. Jazakillah khair Bu Vivi atas ilmunya yang luar biasa, atas pencerahannya. Semoga jadi amal jariah untuk Bu Vivi, dan semoga juga bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya ibu-ibu hebat ya. Tadi disampaikan oleh Bu Vivi, jangan berhenti di kita. Apa yang kita dapatkan hari ini, yuk kita tularkan ke anak-anak kita, ke sahabat-sahabat tersayang kita. Baik, kita belajar perubahan sejati tidak cukup hanya dengan suara di jalanan saja, tapi harus punya arah yang jelas, panduan yang lurus dan niat yang benar. Dan sebagai seorang ibu, kita punya peran paling penting untuk menanamkan kesadaran, membimbing generasi, dan ikut mengarahkan perubahan menuju jalan kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal berharga, bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk anak-anak dan masyarakat di sekitar kita. Mari kita terus berdoa, berjuang, dan bersabar agar Allah menolong kita mewujudkan perubahan hakiki, yaitu perubahan Islam sejati secara menyeluruh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, saya Ika mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.